Ya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan tes dan pengukuran dalam bola basket. Jadi dalam proses pembinaan atlet ataupun proses latihan, keberadaan tes dan pengukuran ini tidak bisa dianggap remeh dan bahkan mungkin memegang peranan penting untuk mengetahui sejauh mana proses pembinaan dan proses latihan yang kita lakukan dalam olahraga bola basket ini sudah terpenuhi atau tidak. Ya, sebenarnya tidak dalam olahraga bola basket saja, tapi juga dalam cabur lain saja. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi khusus terkait dengan manfaat, lalu posisinya tes pengukuran, dan juga tujuan dan lain-lain yang terkait dengan olahraga bola basket. Ya, ini tujuan dan manfaatnya untuk tes dan pengukuran. Jadi, ketika kita berbicara dengan tes dan pengukuran, itu sebenarnya merupakan suatu bentuk evaluasi yang digunakan oleh pelatih atau mungkin orang yang berkepentingan dalam bidang pembinaan untuk menafsirkan status atlet. Nah, status atlet ini seperti yang kita ketahui, bahwasanya atlet itu harus memiliki standar kondisi fisik tertentu, lalu keterampilan tertentu, dan juga antropometri. Dalam proses pembinaan tentunya dari kelompok umur A ke kelompok umur B dan C itu harusnya kita tahu perkembangan kondisi fisik atlet karena jangan sampai mereka tetap dalam kondisi yang sama. Contohnya, kalau di usia 12 kecepatannya tes kecepatannya yang diukur dengan menggunakan lari 20 meter sudah mencapai 3,7, maka harusnya di usia 14 harus ada peningkatan, yaitu lebih cepat. Lalu untuk keterampilannya, jika kecepatan dribblenya dalam jarak tertentu sudah mencatatkan angka misal 3 detik, maka di usia berikutnya dengan jarak yang sama, harusnya jumlah dribble yang dilakukan dan kecepatannya pun juga semakin bagus. Termasuk juga antropometri. Antropometri ini terkait dengan kondisi badan seperti tinggi badan, berat badan, rentang lengan, dan lain-lain. Ini harusnya ada perkembangan yang signifikan setelah mengikuti proses latihan. Jika jika kondisinya menggambarkan itu semua sebaliknya, artinya semakin menurun atau mungkin dalam kondisi yang sama atau stagnan, maka perlu dicari tahu apa faktor yang membuat si atlet tersebut atau peserta latih setelah menjalani proses latihan itu tidak ada peningkatan. Nah, maka dari itu sangat penting untuk menafsirkan status atlet. Jadi dia itu sebenarnya menjalani program latihan yang bagus atau tidak, atau dia sudah dalam kondisi yang tepat atau tidak untuk menekuni olahraga bola basket. Karena bisa jadi semua standarnya tidak memenuhi bola basket, tetapi ketika kita tahu standar lain dalam olahraga lain, kita bisa mengarahkan anak tersebut untuk menekuni olahraga lain. Jadi si anak tidak membuang waktu untuk tetap menggeluti bola basket, tapi dengan informasi yang sesuai, tidak hanya berdasarkan pengamatan semata, tapi juga ada data yang disuguhkan. Ini posisi tes dan pengukuran. Jadi kapan melakukan dan eh, apa manfaatnya ini digambarkan dalam siklus ini. Jadi dalam kondisi yang sekarang itu bisa ditafsirkan dengan tes pengukuran yang pertama kali dilakukan atau juga ketika sedang melakukan pembentukan tim masih awal sekali sebelum latihan hari pertama, maka sebaiknya dilakukan tes dan pengukuran untuk mengetahui kondisi sekarang. Nah, setelah ada tes dan pengukuran, maka akan muncul kesenjangan kondisi. Jadi, setelah dites, anak ini ketika di usia 12 dan suatu klub atau akademi sudah punya standar tertentu tentang kelompok umur 12, 14, dan seterusnya, ketika dia mendaftar di usia 12, setelah tes dan pengukuran, dia akan tahu pelatih dan yang lainnya akan tahu eh, ketika dia ingin bermain bola basket, ada jarak yang harus di eh, ada kesenjangan yang harus segera dipenuhi. Entah itu dari segi keterampilan, kondisi fisik. Tuh, jadi
ada banyak manfaatnya. Setelah itu, ketika sudah mengetahui hasil gapnya atau kesenjangannya, maka program latihannya bisa disusun dengan tepat. Contohnya, ternyata anak tersebut kurang cepat untuk bermain bola basket, tetapi secara antropometri mendukung. Maka program latihan individunya bisa disusun untuk mendukung perbaikan kecepatan si atlet tersebut. Setelah menjalani proses latihan dalam durasi tertentu 3 bulan lah, 3 bulan maka dilakukan tes dan pengukuran ulang. Apakah sudah semakin mendekati atau tidak ada perkembangan. Nah, itu nanti semuanya bisa dijadikan bahan untuk evaluasi. Nah, untuk menganalisa datanya ada 2 cara. Yang pertama, membandingkan dengan norma. Norma yang sudah valid dan reliable. Contohnya norma indeks massa tubuh yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, ini contoh yang di gambar ini merupakan indeks massa tubuh dari WHO yang diterjemahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi indeks massa tubuh ini merupakan rasio antara tinggi badan dan berat badan. Jika indeksnya ada di sekitar 18,5 sampai 25, ini untuk anak usia 16 tahun ke atas ya, maka dia termasuk normal. Nah, jika indeksnya mendekati gemuk, berarti ada yang salah dengan program latihan, atau mungkin pola gaya hidup si anak yang masih makan sembarangan dan lain-lain. Tuh. Lalu yang kedua, jika tidak ada norma yang tersedia atau klub ingin melakukan tes pengukuran di luar dari item tes yang sudah tersedia, misal klub atau akademi ini punya ide untuk melakukan suatu suatu pengukuran tapi normanya belum ada, maka bisa dibandingkan dengan sarana dan prasarana. Jadi contohnya eh, rentang jari, kan kita perlu untuk mengukur rentang jari dari atlet ya, karena kita olahraganya bola basket kan pakai tangan. Rentang jari itu diukur dari ujung jari ibu jari sampai ke ujung jari kelingking. Nah, itu diukur. Nah, ini terus dibandingkan dengan apa? Kan ini hanya antropometri yang tidak menggambarkan sesuatu gitu. Kalaupun ada, normanya pun juga sulit. Maka yang paling mudah adalah dengan membandingkan rentang jari tersebut dengan keliling bola atau setengah kelilingnya bola yang digunakan. Jadi kalau usia U12 ya bola ukuran 5, kalau SMP ya bola ukuran 6, yang cewek senior pun juga pakai bola ukuran 6, cowok sudah ganti ukuran 7. Kalau untuk atlet 3x3 ya dengan menggunakan bola 3x3. Nah, apa yang bisa diperoleh dengan membandingkan antara rentang jari dengan keliling bola, dengan mengetahui rentang jari dibandingkan dengan keliling bola, kita jadi tahu seberapa luas cakupan area tangannya ketika dia sedang menghandle bola, sedang syuting, dan lain-lain. Maka maka dari itu, ketika kita tahu bahwasanya ada seorang anak yang keterampilan driblingnya sama baiknya antara kanan dan kiri, tetapi untuk salah satu tangan selalu ada sedikit kesulitan dengan mengetahui rasio antar rentang jari, kita jadi tahu alasannya. Oh, kenapa kok dia dribble tangannya itu lebih susah daripada dribble kiri? Karena bisa jadi ada selisih sekian senti atau sekian mili, 0, sekian senti terkait dengan rentang jari. Nah, dan itu hasilnya bisa diterjemahkan dalam program latihan. Dia memang bukan seseorang yang kidal, yang naturalnya kanan, tapi kenapa dribble kirinya lebih bagus? Oh, ternyata rentang jarinya memang lebih lebih panjang dari yang kiri daripada yang kanan. Jadi untuk dribble kanannya akan mendapatkan porsi lebih besar ketika tim kepelatihan menyusun program latihan untuk dribbling. Itu kan bermanfaat sekali. Jadi tidak hanya sekedar meminta anak melakukan dribbling, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan atlet berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan. Dan norma ini bisa jadi dibuat sesuai dengan kondisi yang ada di klub tersebut. Nanti ada di akhir akan saya jelaskan. Untuk mendeskripsikan data, itu ada 3 deskripsi data yang bisa kita lakukan setelah melakukan tes dan ukuran. Yang pertama secara personal, jadi menafsirkan kualitas pemain secara personal.
Nah, pemain itu bagus atau tidak, atau di mana kelemahannya, di mana kekuatannya, lalu status antropometrinya seperti apa, benar-benar untuk personal. Lalu yang kedua, ketika sudah melakukan olah data dan bisa menafsirkan secara personal, maka kita akan menemukan standar individu. Jadi, dalam suatu klub atau akademi, ketika sudah melakukan tes dan pengukuran, maka pasti akan muncul pemain dengan kualitas yang bagus berdasarkan hasil tes dan pengukuran, atau kualitasnya paling bagus di antara pemain lain. Nah, itu bisa jadi digunakan sebagai standar klub tersebut atau akademi tersebut untuk mencari pemain lain yang kurang lebih tes dan pengukurannya sama dengan dia, atau membuat itu sebagai standar yang harus dilewati oleh pemain lain. Lalu yang ketiga, standar tim. Nah, kalau standar individu tadi eh, membuat hasil tes pengukuran seseorang untuk menjadi standar sebagai pemain lain. Tapi kalau standar tim ini fungsinya nanti ketika kita sebagai pengelatih klub atau akademi punya tim yang istilahnya seperti generasi emas. Generasi emas di mana dia mengikuti setiap turnamen itu selalu hampir mendapatkan prestasi, maka kita punya track record bahwasanya tim yang kemarin juara setelah dites berdasarkan tes dan pengukurannya itu ternyata menunjukkan nilai sekian untuk kecepatan, nilai sekian untuk kelincahan, antropometrinya tinggi badannya sekian. Nah, kita punya data. Jadi ketika nanti setelah beberapa tahun kemudian kita punya apa tim tim baru dengan hasil tes pengukuran yang mendekati generasi emas itu, maka kita bisa memprediksi kemungkinan besar dengan tim yang baru ini, dengan standar yang mendekati generasi emas, kita bisa mendapatkan prestasi yang kurang lebih sama. Jadi sudah nggak bingung ketika ditanya dulu itu juara karena apa? Itu ya meskipun ada faktor lain seperti jam terbang, lalu juga minute play yang didistribusikan secara merata dan lain-lain atau jenis kompetisi yang diikuti. Ya, tapi setidaknya dengan tes pengukuran itu kita jadi lebih tahu. Oh ternyata generasi yang ini, yang kelompok umur yang baru ini bisa kita anggap sebagai generasi emas berikutnya karena hasil tes dan pengukurannya mendekati atau bahkan melebihi dari generasi yang sebelum. Ini contohnya mendeskripsikan data secara personal. Jadi kita membandingkan pemain antar pemain saja. Ini ada 3 item yang saya contohkan, yaitu kelentukan, kelincahan, dan kecepatan. Nah, ini pemain A dan B, kelentukannya sama-sama sangat baik. Tetapi ketika dibandingkan, pemain B ini lebih lentuk daripada pemain A. Jadi kita patokannya tidak hanya pada kategori, tetapi juga pada hasil secara kuantitatif. Jika dilihat, maka pemain B ini lebih bagus daripada pemain A. Sudah, kalau ini secara deskripsi secara personal sudah hanya sampai situ saja. Kita hanya mencari tahu pemain yang memiliki kondisi fisik paling baik, atau antropometri paling baik, atau keterampilan paling baik. Jadi hanya sampai itu saja. Jadi kita bisa melakukan perankingan siapa yang paling lentuk, siapa yang paling lincah, siapa yang paling cepat, siapa yang paling tinggi, siapa yang passing akurasi passingnya paling bagus. Nah, hanya itu saja. Itu nanti bisa digunakan untuk mempertimbangkan si anak itu seperti sistem promosi degradasi. Jadi kalau suatu klub atau akademi anaknya banyak dalam suatu kelompok umur, untuk menentukan rosternya bisa menggunakan hasil tes dan pengukuran sebagai salah satu item untuk menentukan si anak pantas atau tidak masuk ke kelas advance atau dia perlu masuk ke kelas reguler dulu untuk meningkatkan keterampilannya. Dan atau kalau tidak ada pembagian kelas advance dan reguler, ketika mendekati turun kompetisi, siapa 12 pemain yang paling bagus nilainya. Nah, itu bisa ditentukan dari tes dan pengukuran. Jadi ketika ditanya parents misalnya, ketika mengelola suatu akademi, anak saya kok nggak masuk anu ya, booster ya, kok nggak masuk 12 pemain yang berangkat ke turnamen ini ya? Jawab saja dengan data. Tidak tidak sudah tidak bingung untuk menjawab apa kenapa kok dia tidak masuk ke dalam susunan 12 pemain. Lalu yang berikutnya untuk contoh deskripsi data untuk menggunakan standar individu. Jadi ini lebih kepada menentukan standar yang harus dilewati oleh seorang pemain pada kelompok umur tertentu. Jadi di kelompok umur 8, pemain A ini merupakan pemain yang paling bagus di usianya dengan hasil seperti ini.
Tentukan kelincahan kecepatan seperti ini data dummy ya, data dummy artinya data yang digunakan contoh. Lalu di pemain B, ini pemain terbaik di kelompok usia 10 dengan data seperti ini. Nah, ketika nanti dalam penerimaan atlet baru, ketika anak KU8 ini sudah naik ke KU10, maka targetnya yang harus dipenuhi adalah mendekati standar pemain terbaiknya di KU10 yang tes pengukuran sebelumnya. Sedangkan yang anggota KU8 yang baru, maka bisa ditarget untuk memenuhi targetnya tes pengukuran yang lalu. Jadi anak-anak yang baru naik KU itu sudah ada standarnya sendiri. Apabila menemukan pemain yang mendekati atau melewati dari standar pemain terbaik di setiap KU pada tes pengukuran sebelumnya, maka atlet dan tim kepelatihan, mohon maaf, maksud saya pelatih dan tim kepelatihan sudah bisa memprediksi anak tersebut akan menjadi pemain yang terbaik di kelompok umurnya. Dan standar ini akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Karena bisa jadi dalam waktu tertentu setelah melakukan tes dan pengukuran kita akan melakukan hasil yang sangat luar biasa sekali. Apalagi setelah menjalani proses latihan lalu diukur lagi pasti akan ada peningkatan. Nah, dari tahun ke tahun pasti standar ini akan naik dengan sendirinya. Kalau tidak segera naik, berarti yang perlu dievaluasi adalah proses seleksi ketika menerima atlet di klub atau di akademi. Lalu yang berikutnya, ini mendeskripsikan data untuk standar suatu tim. Jadi, kalau tadi secara individu untuk menemukan pemain terbaik dalam kelompok umur tertentu, maka yang berikutnya adalah menentukan apakah tim tersebut statusnya lebih bagus atau tidak lebih bagus dari tim yang sebelumnya berada di kelompok usia tersebut. Nah, ketika sudah ditemukan rata-rata antropometri, rata-rata tinggi badan, rata-rata kelentukan, kelincahan, dan kecepatan, ketika tim KU8 yang lama ini sudah naik ke KU berikutnya, dan ada KU8 yang baru, setelah dites sekian waktu, kok rata-ratanya tidak mendekati, ya berarti pelatih harus menentukan pendekatan yang berbeda untuk eh, atlet-atlet tersebut. Ketika kita berbicara pada kelompok umur yang lebih dewasa, kan ini kan kalau KU12 ke bawah kan tidak ada tuntutan untuk menang kalah, tapi ketika sudah menginjak pada KU16, KU18, di mana mereka sudah tahap untuk belajar berkompetisi, maka ketika ada perbedaan rata-rata, maka pendekatan bermainnya pun juga harus dirubah. Bisa jadi tahun lalu KU16-nya itu mainnya cepat banget menggunakan skema pass and run karena memang mereka rata-rata kecepatannya di atas standar semua, kelincahannya di atas standar semua. Nah, lalu yang KU16 tahun sekarang, di mana kecepatan dan kelincahannya ini sedang-sedang saja, tapi memiliki rata-rata tinggi badan yang yang lebih bagus dibanding tim sebelumnya, maka ketika tetap menggunakan skema pass and run, saya kira tidak sesuai. Atau itu bisa juga di breakdown atau diselesaikan ke dalam penyusunan program latihan, di mana fokus untuk peningkatan kecepatan dan kelincahannya diberi durasi yang lebih lama dibanding dengan kelompok umur 16 yang tahun sebelumnya, karena ada perbedaan tes dan pengukuran. Baik, sekian, terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk perkembangan bola basket di Indonesia, sehingga nantinya untuk proses pembinaan dan pelatihan tidak hanya berdasarkan pengamatan saja, tapi juga berdasarkan data tes dan pengukuran.